Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas kembali seputar altcoin Stakestone atau dengan tickernya ya, yaitu STO yang sebenarnya sebelumnya tuh udah sempat saya bahas di beberapa video sebelumnya. Tapi di video kali ini bakalan kita ulas dan kita bahas lagi karena ternyata cukup banyak nih dari kalian yang request lagi dan minta lagi pembahasan altcoin ini ke saya, baik itu lewat kolom komentar atau bahkan beberapa dari kalian ada yang DM saya langsung buat nanyain dan request seputar altcoin satu ini. So, ya sesuai janji saya ya, karena banyak yang tertarik sama pembahasan seputar altcoin satu ini, ya di video kali ini saya usahakan untuk update lagi secepatnya ke kalian, teman-teman. Tapi tentu sebelum itu buat kalian yang mungkin belum tahu nih altcoin Stakestone ini kenapa rame atau altcoin STO ini kenapa rame, ya tentu saja karena kalau kalian lihat di sebelah sini nih, altcoin satu ini nih teman-teman, di beberapa hari sebelumnya itu sempat naik sangat signifikan teman-teman, and then dia dropnya juga sangat signifikan gitu ya. Jadi ups and down-nya sangat volatile teman-teman. So itu mungkin yang menjadi pusat perhatian dari banyak pelaku pasar, makanya mungkin banyak yang tiba-tiba melirik ke arah koin ini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang ya maybe belum tahu ya seputar project dan fundamental altcoin ini, itu boleh mampir juga ke video pembahasan altcoin STO saya yang sebelumnya, yang pertama kali saya upload teman-teman. Jadi ya di video kali ini saya nggak usah ngulang terkait pembahasan tersebut gitu ya. So, seperti biasa sebelum saya mulai kemana-mana pembahasannya, nanti kita bakalan bahas price action, kita bakalan bahas data-data terbaru atau yang ter-up to date seputar altcoin ini. Ya sebelumnya dulu ya disclaimer ya seperti biasa, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak siapapun menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan langsung aja, per video ini saya recordnya di tanggal 8 April 2026. Kalian bisa lihat altcoin ini ada di harga sekitar 0,13 US dollar ya. Ini per koinnya, jadi altcoin STO ini ada di harga 0,13 US dollar per koin, dan kalian bisa lihat nih untuk harga tepatnya di sebelah sini ya untuk per saat ini dengan value market cap atau nilai kapitalisasi pasar senilai 31 million of dollar, dan ranking market capnya ini di 544 per saat ini ya. Jadi tentu di kemudian hari bisa naik maupun turun gitu. Dan satu hal yang mungkin langsung bisa saya highlight adalah kalau kita mampir ke bagian holders teman-teman di sebelah sini. Nah, kita bisa lihat ya, ini dalam beberapa waktu terakhir holdersnya dari altcoin Stakestone ini langsung dropnya lumayan drastis loh teman-teman. Jadi kalau bahkan saya mundurin ke 7 hari ya, di sini kalian bakal lihat ini ada drop yang lumayan drastis gitu dari holdernya altcoin ini ya, which is mungkin juga banyak nih holdersnya yang out gara-gara dropnya yang sangat signifikan nih, yang tadi sempat saya tunjukin ya, yang di sebelah sini nih mungkin banyak yang udah exit karena mungkin ada yang profitnya mungkin closingnya di atas, ada juga yang mungkin jadinya minus gitu atau kena drawdown dan akhirnya exit gitu dari altcoin ini. Jadi pokoknya secara holders kalian bisa lihat datanya ini mengalami penurunan yang lumayan signifikan gitu ya. Dan kemudian di sini kalau kita coba ya untuk mungkin mampir dulu ke price action-nya di sebelah sini. Nah, ini mungkin yang jadi banyak perbincangan untuk kalian ya, dimana sebelum-sebelumnya mungkin ya kalau kalian nonton ya, saya sempat bahas bahwasannya ada chance altcoin seperti ini itu drop teman-teman, dan ternyata ya memang ada penurunan. Kalian bisa lihat di video sebelumnya saya kasih kalian lihat beberapa skenario seputar altcoin satu ini, dan di video kali ini saya nggak bakal ngulang skenario nya, tapi saya bakalan bahas what next-nya dari POV saya teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan sebelumnya nih saya sempat tandain satu area which is di sebelah sini ya. Nah, kalian bisa lihat lah range-nya di sekitar 0,18an US dollar sampai deket-deket 0,2an US dollar lah ya di sebelah sini. Nah, kalian bisa lihat ini sebelumnya adalah resistance di sebelah sini nih, kalian bisa lihat cukup banyak sentuhannya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya beberapa kali menjadi resistance gitu ya, sempat tertahan nih teman-teman di areanya yang di sebelah sini which is jadi supply area pada saat itu. And then setelah di breakout sebenarnya di sebelah sini ya. Nih kalau kalian lihat ya, ini kan di breakout nih berhasil ditembus ya teman-teman ke atas. Nah, setelah di breakout altcoin ini langsung terbang teman-teman atau langsung melesat sangat tinggi ya. And then setelah dia drop kembali teman-teman, kalian bayangin ya, dia dibanting ke bawah sangat signifikan. Setelah dia drop kembali, altcoin satu ini itu ternyata ya teman-teman, ini sempat sebenarnya ya sempat tertahan nih di sebelah sini ya. Kalau kalian lihat ya, dia buntutnya nih nggak melebihi ya teman-teman. Nah, di sebelah sini, sorry tadi ketekan ya, di sebelah sini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat buntutnya ini nggak closing di bawah area sebelah sini gitu, atau bodinya nggak closing di bawah area sebelah sini ya. Jadi area sebelah sini itu nggak berhasil ditembus ke bawah, which is sempat ketahan di sebelah sini. Tapi memang sangat disayangkan di candle yang di sebelah sini itu akhirnya terbreakdown, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ya sekarang sangat disayangkan ternyata ya, meskipun ya di sebelah sini area supportnya yang mana sebelumnya adalah resistance teman-teman, jadi kan setelah di breakout dia jadi support ya yang di sebelah sini ya. Sebenarnya sempat menahan sekali nih di sebelah sini, tapi ya setelahnya ternyata harus di breakdown dan ya sangat disayangkan gitu ya teman-teman. And then setelah di breakdown dia kalian bisa lihat ya altcoin satu ini tuh drop and then sempat retesting teman-teman, dimana ini adalah
secara garis besar pergerakan atau move yang sangat sering saya jumpai di crypto market ya, dimana ketika dia breakdown dia retesting dulu baru drop lagi ke level harga yang lebih rendah gitu teman-teman. Dan kalian bisa lihat nih di sebelah sini dia drop breakdown and then retesting nih di sebelah sini teman-teman, dan kalian bisa lihat ya, cirinya ini sangat mudah diperhatikan, dimana dia closingnya bodinya itu nggak berhasil ditutup atau nggak berhasil closing di atas area yang di sebelah sini nih. Kalian bisa lihat ya, area di sebelah sini nih bodinya masih closingnya tidak di atas areanya atau tidak di atas area resistance yang di sebelah sini ya, kan sekarang jadi resistance lagi gitu. Dan kalian bisa lihat ekornya juga cukup panjang, which is kalau kalian perhatikan mungkin aja banyak ya, mungkin orang-orang yang sempat nih melakukan akumulasi atau pembelian mungkin di sebelah sini, dan dia kena drop lagi dan ya kena drawdown lagi gitu, sangat disayangkan ya, jadinya minus lagi gitu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu ya, karena mengiranya bakalan bullish lagi gitu. Dan di sini kalau kita close dulu atau kita hapus dulu di sebelah sini untuk garisnya, nah di sebelah sini kita hapus dulu. Sekarang altcoin satu ini tuh udah mengalami penurunan lagi ya, bahkan kalau kita cek di sebelah sini aja nih, dari sebelah sini aja dia dropnya udah lumayan signifikan lagi, 40% lebih teman-teman. Dan sekarang altcoin satu ini sedang testing atau sedang menguji di area supportnya atau demand areanya yang di sebelah sini, which is kalian bisa lihat range-nya lah ya, di sekitaran 0,12 sampai 0,13 US dollar. Dan kenapa di sana saya marking atau saya tandai sebagai area support? Karena simple, kalau kalian perhatikan ya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini nih sentuhannya juga banyak sekali, teman-teman. Kalian bisa lihat di sebelah sini juga ada sentuhan, and then di sebelah sini ada sentuhan, di sebelah sini ada sentuhan, dan seterusnya. Di sebelah sini juga ada sentuhan. And then kalau coba kita hapus dulu nih. Nah, kita hapus dulu, kita geser ke kanan. Nah, di sebelah sini nih beberapa kali juga ada sentuhan ya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Jadi ya memang area di sebelah sini nggak sembarangan saya tandain sebagai area support ya teman-teman ya. Atau di sebelah sini nggak sembarangan saya tandain sebagai area penting, karena ya kalian bisa lihat ya sentuhannya tadi saya udah kasih lihat banyak sekali sentuhan di historical price actionnya yang memang hit di area sebelah sini, dan ternyata areanya di respect teman-teman. Makanya kalau kalian perhatikan nih di candle hari ini, kalian bisa lihat ya ekornya ini bener-bener hit di area supportnya, dan ada pemantulan ya, which is kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, nah di time frame-nya mungkin 1 jam ya, kalian bakal lihat dia hit area supportnya, dan dia berhasil mengalami yang namanya rebound, meskipun ya kita belum tahu apakah ini rebound sementara aja atau memang berhasil rebound sepenuhnya gitu. So mungkin kita bakalan lanjut ke pertanyaan yang banyak juga ditanyain ya, Bang, apakah altcoin satu ini itu menarik gitu ya? Apakah bisa balik lagi ke all time high-nya, teman-teman? Nah, di sini kita bakalan coba untuk kasih kalian gambaran realistis dulu ya, teman-teman ya. Setidaknya ini menurut opini saya pribadi atau menurut keyakinan saya, teman-teman. Bukan ajakan jual beli, tapi menurut opini saya pribadi. Jadi bisa aja salah maupun keliru. So, always do your own research. Sekali lagi saya ingetin, selalu lakukan analisa mandiri. So, pertama-tama teman-teman, kalian bisa backtesting ya ini datanya ke berbagai altcoin, di mana hampir 90% lebih altcoin itu nggak pernah balik lagi ke titik all time high-nya, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat dalam kasus ini, all time high-nya itu hampir $2 ya, sekitar 1,8 US dollar untuk altcoin STO ini, dan kenaikannya itu cuman dalam beberapa hari aja gitu, teman-teman ya. Kalian bisa lihat dari sini dia rally, dan di candle yang di tanggal 2 April ini akhirnya dia closingnya bahkan merah ya, teman-teman. Jadi ya kalian bisa lihat nih ekornya panjang sekali, artinya kan dia sempat ya, kalau kita coba gambarin nih, saya pakai daily candle, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat artinya kan dia sempat bodinya nih naik ke sebelah sini ya, teman-teman ya, naik ke atas sini, and then somehow selling pressure masuk dan closingnya justru di bawah sini gitu, teman-teman. Jadi itu adalah closing yang sangat bearish, teman-teman. Untuk kalian yang mungkin ngerti teknikal, kalian juga harusnya tahu ini closing yang sangat bearish, yang mana mengartikan tekanan jual sangat besar, sehingga tadinya candlenya bullish yang sangat tinggi itu di closingnya bahkan dalam keadaan yang minus gitu ya, teman-teman. Dan ya seperti yang tadi saya katakan, most likely altcoin 90% itu nggak pernah balik ke titik all time high-nya. Mungkin cuma beberapa altcoin aja yang bisa balik ke titik ATH-nya, tapi ya tidak semua altcoin atau bahkan majority altcoin itu nggak bisa balik ke titik all time high-nya, teman-teman. Dan kalau pertanyaannya apakah altcoin STO ini bisa balik ke all time high-nya, jawaban pertama yang bisa saya keluarkan adalah ya teman-teman, nggak ada yang mustahil di dunia ini, teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu financial market bakal seperti apa di hari-hari selanjutnya, tapi yang bisa saya katakan adalah sangat kecil potensinya atau kemungkinannya untuk dia bisa balik ke all time high lagi. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, bahkan ya ketika dia drop sangat signifikan di sebelah sini, area supportnya di sebelah sini aja itu nggak mampu mempertahankan pergerakan harga dari altcoin satu ini, dan dia justru balik ya ke range di mana dia belum breakout gitu ya. Kan altcoin ini tuh struggle sekali ya ketika hit di area resistance di sebelah sini gitu. Berkali-kali dia gagal breakout, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Sampai di satu momen itu dia berhasil breakout di sebelah sini, and then cuman dalam beberapa hari aja atau hitungan hari aja dia closingnya justru drop lagi atau di bawah area yang di sebelah sini ya, which is udah mengubah lagi area ini sebagai resistance gitu ya. Dan otomatis ya
ini cuman jadi momentum sementara aja gitu. Dia nggak long lasting, and then ya sekarang kalian bisa lihat ya dia balik lagi ke harga 0, sekian gitu ya. Kalian bayangin tadinya 1,8-an US dollar tertingginya, sekarang jadi 0,14-an US dollar lagi gitu, teman-teman. Dan meskipun ada rebound di sebelah sini, ya nggak berarti dia bakalan langsung naik lagi ke atas seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini gitu ya. Dan mungkin kalau kalian bingung kenapa saya sangat mention area di sebelah sini, karena bahkan ya kalau kita gunakan mungkin salah satu tools yaitu di sini ya, ada Encode Volume Profile nih ya. Di sini kalian bisa lihat ada tools yang saya pakai itu Encode Volume Profile. Di sini kalau kita gunakan di sebelah sini aja. Nah, kalian bisa langsung tahu ya di area sebelah sini, which is area yang sekarang jadi resistance ya, yang saya marking teman-teman. Ini merupakan salah satu area atau bahkan memang area dengan volume yang sangat besar teman-teman di sebelah sini ya. Jadi ya harusnya asumsi kita di sini atau di area sebelah sini nih, ini ada pertarungan between buyers and sellers yang sangat kuat. Tapi faktanya kita harusnya udah tahu nih battle-nya tuh dimenangkan oleh siapa. Karena ya secara harga meskipun sempat ketahan, dia dropnya ke bawah gitu teman-teman. Jadi ya kita tahu bahwasannya tekanan jual masih cukup tinggi, dan secara otomatis itu akan cukup sulit ya ketika kita berbicara altcoin ini mau balik ke titik all time high lagi. Again, gak ada yang mustahil, tapi secara probabilitas atau secara realistis lah ya, itu lebih tepatnya, saya rasa memang cukup sulit untuk altcoin ini balik ke titik all time high-nya. Dan mungkin ada yang tanya, lalu skenario bullishnya gimana gitu ya. So, skenario bullish dari altcoin ini itu bisa dicapai apabila teman-teman, let's say ya, nggak usah balik dulu deh ke all time high-nya. At least altcoin satu ini pertama, jangan sampai dia breakdown dari demand area-nya yang di sebelah sini. Which is tadi kan saya udah tandain ya berapa banyak sentuhannya di sebelah kirinya gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan ini berkali-kali ya, kalian bisa memperhatikan nih berkali-kali nih ekornya itu mau closing di bawah sini teman-teman, kalian bisa lihat ya, tapi gagal terus gitu ya. Jadi ya di sebelah sini meskipun kalian lihat ekornya di bawah area di sebelah sini ya teman-teman, tapi dia ini hitungannya tuh secara teknikal dia nggak closing di bawah karena bodinya itu closingnya itu di atas teman-teman. Jadi ya kalau kalian lihat bahkan candle yang sekarang ini juga tertahan di area supportnya atau demand area yang kuatnya yang krusial di sebelah sini. So hopefully ya teman-teman, ini jangan sampai untuk altcoin satu ini tuh breakdown dari area supportnya di sebelah sini. Karena kalau sampai breakdown ya dia bakalan mungkin menuju ke area-area support selanjutnya, which is di bawah-bawah sini gitu ya teman-teman nih. Kalau kalian lihat ya di bawah sini kan ada area support juga gitu ya, yang mungkin nanti bakalan saya bahas lagi kalau emang ternyata breakdown gitu. Tapi ya kalau misalnya altcoin ini breakdown dari supportnya di sebelah sini, maka ya jangan kaget kalau misalnya dia bakal turun lagi ke level-level harga yang bahkan lebih rendah gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga untuk hal kedua ya, which is kalau kalian mau lihat skenario bullishnya juga berlangsung, hopefully juga altcoin satu ini tuh bisa breakout dari resistance-nya nih yang di sebelah sini ya teman-teman. Nih di sebelah sini kan tadi ada resistance. Nah kalau misalnya berhasil breakout, itu juga bakal menjadi sedikit angin segar, karena at least ya meskipun dia nggak bisa nih ya, mungkin sulit untuk balik ke all time high-nya. Tapi kalau misalnya let's say dia bisa bermain di atas area yang di sebelah sini ya teman-teman. Jadi di area supportnya di sebelah sini ya teman-teman, which is sekarang kan masih resistance nih, ketika dia breakout kan itu jadi support ya. Jadi kalau misalnya dia bisa bermain di atas important area yang di sebelah sini, itu akan sedikit lumayan tinggi returnnya gitu teman-teman. Jadi ya kalau dari harga sekarang, bahkan ya kalau misalnya kita ukur dari harga sekarangnya nih ke resistance ini aja tuh 30% lebih, dan kalau bisa bermain di atasnya mungkin akan cukup menarik buat returnnya gitu teman-teman. Dan again, koin seperti ini saya rasa lebih cocok ya untuk di tradingkan daripada di invest teman-teman ya, karena ya volatile seperti ini yang nggak ada yang tahu gitu ya. Mungkin aja ada beberapa teman-teman yang cuan dan ambil opportunity-nya ketika dia naik and then jual di atas, ya congratulations. Tapi saya rasa juga kita harus realistis ya, bahwasannya pasti ada pelaku pasar yang juga mengalami kerugian atau kena drawdown akibat penurunan yang sangat signifikan ini. Kira-kira seperti itu buat skenario bullishnya. Dan di sisi lain, kalau kalian perhatikan ya, di sini secara volume memang ada volume yang sangat besar di sebelah sini, and then ya kalian harus akui ya volume besarnya di sebelah sini doang untuk bullish volumenya, sisanya volume yang merah teman-teman. Dan kalau kita perhatikan untuk skenario bearishnya, which is skenario yang lebih saya rasa punya probabilitas lebih besar ya, karena ya market juga so far masih belum pulih total teman-teman, yang mana ya mungkin beberapa dari kalian ada yang mendengar ya mulai adanya deeskalasi tipis-tipis, tapi kita belum tahu bakal seperti apa, masih uncertain teman-teman, atau masih tidak pasti ya market ya. Jadi kita belum tahu, ditambah altcoin satu ini secara bias pasti cukup bearish sekali teman-teman, atau bahkan memang bisa dikatakan bearish sekali ya. Ya kalian bayangin dia abis naik signifikan, dropnya juga sangat signifikan gitu. Jadi banyak orang pasti yang di benaknya itu adalah, wah altcoin ini itu pump and dump teman-teman. Mungkin aja seperti itu. Ini mungkin saja ya, tanda kutip teman-teman. Dan tentu kalau kita membahas skenario bearishnya ya adalah ketika altcoin ini drop ya, atau breakdown dari demand area yang di sebelah sini. Kalau sampai dia breakdown di demand area yang di sebelah sini, atau dari demand areanya atau area support yang di sebelah sini, maka ya mungkin beberapa teman-teman ada yang bilang bye-bye, ada yang bilang ya sudahlah ya.
Pokoknya ketika altcoin ini breakdown dari area support yang di sebelah sini, maka kita bisa expecting dia bakalan turun mungkin ke level-level area support selanjutnya gitu ya teman-teman. Which is kalau kita perhatikan nih di sebelah sini kan ya kalian bisa lihat lah ya, ada juga area support yang bisa kalian tinjau teman-teman, dan juga mungkin beberapa area lain yang juga merupakan area penting itu dari STO ini secara historical. Nanti mungkin bakalan saya bahas lagi kalau emang banyak yang tertarik di video selanjutnya. Tapi ya kalian harus make sure ketika memang mungkin ada beberapa orang nih, ini sekali lagi bukan saran finansial, tapi kalau misalnya ada yang mau ambil trade dari altcoin satu ini, ya make sure kalian udah jaga money management kalian, dan kalau misalnya ternyata harganya drop ke bawah, kalian udah ready gitu teman-teman, bahwasannya ya kerugian yang ditanggung itu bisa nih, atau lebih tepatnya aman, tidak mengganggu portofolio kalian gitu ya teman-teman. Tapi ya buat teman-teman apalagi yang konservatif, saya sangat tidak menyarankan untuk trading di altcoin seperti ini ya, karena ini resikonya sangat tinggi. Ini altcoin yang sangat volatile, very volatile teman-teman, dan bahkan ya kalian bisa lihat lah ya, naik turun sangat signifikan dalam beberapa hari aja, kira-kira seperti itu. Dan again, ini bukan saran finansial sama sekali. Dan kalau kalian perhatikan juga di sini di bawah ya, nah di sebelah sini nih teman-teman, ini stokastik RSI juga masuk ke area oversold nih teman-teman, dan so far kita belum keluar dari area oversold ya, jadi dia oversold terus. Dan kalau kalian lihat ya secara projection juga turun terus gitu teman-teman, jadi nggak semerta-merta ketika RSI-nya atau stokastik RSI-nya ini oversold ya harganya bisa langsung melambung naik gitu ya, atau dia langsung rebound seperti ini, belum tentu teman-teman. Bisa aja ya di sebelah sini ya dia oversold terus and then harganya turun terus, bisa aja. Meskipun memang mungkin beberapa orang ada yang lihat nih di sebelah sini ada support, dan altcoin-nya ini stokastik RSI dalam kondisi oversold, atau stokastik RSI dalam kondisi yang jenuh jual. So memang secara teoritis ya, atau secara garis besar ada mungkin yang berpendapat bahwasannya ada chance nih ketika memang ada rebound di sebelah sini diikuti dengan stokastik RSI yang berhasil rebound, ya adalah peluang untuk mungkin bisa mengunjungi resistance yang di atas sini. Ya again, mungkin saja teman-teman, kita nggak pernah tahu. Tapi again, kita harus menunggu konfirmasi, dan mari kita lihat gitu seperti apa untuk altcoin ini selanjutnya gitu ya. Dan kemudian di sini kalau kita coba lihat beberapa data seputar altcoin satu ini, so kita bakal lihat dari sebelah sini ya. Nah, dari sebelah sini kita bisa mengamati ya bahwasannya altcoin Stexton ini atau STO ini ya, altcoin Stexton ini secara TVL ini buruk sekali teman-teman. Kenapa buruk sekali? Kalian bisa lihat ya, ini makin lama makin turun TVL-nya teman-teman, atau total value lock-nya di ekosistemnya ini drop sekali teman-teman ya, makin turun lagi. Dengan TVL yang sebelumnya nih kalau kalian lihat ya sempat sentuh 1 billion US dollar lebih nih, kalian bisa lihat di sebelah sini ya untuk mungkin puncak-puncaknya. Tapi sekarang kalian bayangin dari 1 billion lebih atau bahkan 1,3 billion lebih ya US dollar TVL-nya, sekarang tinggal 31,19 million of dollar. Jadi dia kehilangan banyak sekali total value-nya, atau total value lock-nya lebih tepatnya. Dan tentu itu bukan hal yang bagus untuk ekosistemnya dari Stexton ini gitu ya. Dan kalau kita cek juga di sebelah sini, nah ini adalah metrik dari token terminal, dan so far ini metriknya belum banyak berubah dari pembahasan saya sebelumnya, di mana active usernya juga drop sangat signifikan. Kalian bisa lihat ya, active user daily, weekly, dan monthly ini drop semua. Kemudian aset stake-nya juga drop sekali teman-teman. Dan kalau kita cek juga berbagai data lainnya, ini sepertinya tidak menunjukkan indikasi yang cukup bagus ya. Jadi ya again, di video sebelumnya juga saya sempat bilang mungkin banyak yang berpendapat bahwasannya ini cuman ya literally ya kenaikan sesaat aja gitu ya. Dia cuma naik karena mungkin ada tekanan beli yang masuk tinggi atau value yang tinggi, dan and then didorong orang yang FOMO ya. Dan jadilah seperti ini ya, ketika orang yang mungkin udah ambil banyak barang di bawah, dia close atau exit, ya terjadilah seperti ini gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Again, saya belum menelah lebih lanjut, tapi yang terjadi ya kalian bisa lihat ya secara projection seperti ini gitu ya. Artinya ada yang melakukan selling pressure sangat tinggi sehingga dropnya sangat signifikan gitu ya. Dan di sini kalau kita cek juga dari CoinGlass, kita bisa lihat ya dalam 24 jam terakhir ini ada sekitar 379.000 US dollar yang terlikuidasi di altcoin satu ini, and then itu di mayoritaskan, atau lebih tepatnya ini majority-nya dikuasai oleh long position ya, atau lebih tepatnya long position-nya lebih banyak kena likuidasi itu dibandingkan short position-nya, karena long position secara value terlikuidasi sekitar 298.000 US dollar, sekitaran segitu, dan short position-nya ini terlikuidasi sekitar 80-an ribu US dollar, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita scroll ke bawah, nah di sebelah sini ya, kita bakal lihat beberapa data. Let's say pertama open interest teman-teman, atau OI, dimana OI-nya sepertinya juga menurun ya, seiring juga dengan harganya yang melemah teman-teman. Dimana kalau buat teman-teman yang belum tahu, OI ini adalah jumlah kontrak aktif yang terbuka teman-teman di derivatif datanya dari STO. Jadi ya kalau misalnya kita lihat, wajar aja ketika harganya volatile atau spiking, ya OI-nya naik karena mungkin banyak orang yang coba berspekulasi atau coba untuk mengambil opportunity dari kenaikan atau volatilitasnya. Dan juga mungkin ada juga yang mengambil opportunity di penurunan ya, kita nggak tahu, tapi ya OI-nya juga naik. Tapi somehow ketika price action yang mulai drop, mulai lebih tidak volatile, and then mulai ya berlanjut turun ya,
ya kita bisa lihat secara open interest juga mulai mengalami yang namanya penurunan dan drastis sekali gitu ya turunnya. Dan di sini buy volume kalau kita lihat sama volumenya juga spiking tinggi sekali ketika harganya ini spike sangat tinggi and then mulai mereda sekarang mulai mengalami penurunan ya. Dan tentu kalian tahu ini bukan ciri volume yang sehat ya, karena kalian bisa lihat nih volumenya datar, tadinya datar nggak ada apa-apa, tiba-tiba pam tinggi sekali and then dia drop sangat signifikan dalam beberapa waktu yang singkat gitu. Tentu ya kalau kalian yang mungkin targetnya adalah invest jangka panjang, tentu altcoin seperti ini bukan pilihan yang bagus. Tapi mungkin buat teman-teman yang ngerti trading, bisa trading and then ya mau ambil opportunity seperti ini, sekali lagi ya itu hak kalian atau bebas terserah kalian gitu ya, asalkan ya make sure money managementnya dijaga teman-teman. Dan di sini kalau kita cek juga dari data vestingnya ya, ini sebenarnya sebelumnya udah sempat saya bahas, jadi kalian bisa nonton video sebelumnya. Tapi ya kalau sekedar informasi, altcoin satu ini tuh bakal unlock token terdekat di tanggal 3 Mei mendatang, which is di bulan depan. Dan kalau kalian lihat nih ya, untuk jumlah yang di unlock itu adalah sekitar 2,14% dari maksimum supply, dan tujuannya atau tujuan unlocknya lah ya, itu adalah untuk investor sampai ke ekosistem and treasury-nya. Kalian bisa lihat di sebelah sini gitu untuk alokasinya. Dan terakhir kalau kita cek by analytic nih, di sebelah sini ya kita bakalan pindah ke return-nya dari STO. Otomatis ya dengan penurunan yang ada, ya otomatis ya returnnya di bulan April langsung negatif ya di minus 32,7%, dan itu juga menjadi return yang cukup buruk di kuartal 2 karena ya langsung negatif gitu, dibuka dengan minus gitu teman-teman. So kalau kalian punya pendapat dan punya pertanyaan mungkin seputar altcoin satu ini, feel free buat tanyain di kolom komentar di bawah. Nanti bakal saya baca-baca dan mungkin saya balas beberapa kalau misalnya memang pertanyaan kalian menarik. Dan di sini juga buat teman-teman yang mau request analisa koin ya, jangan malu-malu, jangan sungkan. Kalian bisa langsung aja buat request di kolom komentar di bawah gitu ya. Feel free langsung tulis requestan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti saya baca-baca, saya catatin requestan kalian, dan yang topiknya mungkin paling banyak kalian request bakal saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Contohnya kayak altcoin ini baru aja saya bahas, tapi ya ternyata banyak yang request, ya saya bahas lagi, nggak apa-apa karena memang banyak dari kalian yang mungkin mau nih untuk lihat pembahasannya gitu. Nggak apa-apa teman-teman, feel free request aja sesuai dengan topik yang mau kalian atau yang kalian mau saya bahas. Nah itu lebih tepatnya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga buat mampir ke berbagai sosial media saya, ada Instagram di sebelah sini, jangan lupa di follow teman-teman. Dan kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh DM lewat Instagram saya teman-teman ya, terbuka teman-teman, boleh langsung DM aja dan saya sering banget kok jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Dan di sini juga ada TikTok account saya, jangan lupa di follow, jangan lupa mampir teman-teman. Dan di setiap akun sosial media saya itu ada link tree yang tertera di bio-nya teman-teman, di sebelah sini ya. Ada link tree yang tertera di bio account sosial media saya, dan dari link tree tersebut bakal dibawa ke halaman seperti ini. Dan dari halaman seperti ini kalian bisa mampir ke berbagai hal seperti shortcut di sosial media saya, ada TikTok, YouTube, dan Instagram. Dan di bawahnya ada link traktir yang bisa kalian pakai juga untuk request analisa koin sekaligus support saya juga. Dan mungkin itu aja buat video kali ini, hopefully bisa bermanfaat buat kalian, dan ya paling nggak bisa kasih insight lah ya buat kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.